Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rama Pratama, Prodi Manajemen Dakwah semester 5. Baik, di sini dalam video kali ini saya akan membahas tentang metode penelitian sosial dan jenis metode penelitian sosial. Ada beberapa jenis metode penelitian sosial, yaitu ada jurnal penelitian kualitatif, kuantitatif, terapan, dan murni. Dan untuk pengumpulan datanya ada data interval, data ordinal, data nominal, dan data rasio. Baiklah, metode penelitian yang pertama adalah metode penelitian kuantitatif. Apa itu metode penelitian kuantitatif? Metode penelitian kuantitatif adalah mengubah data menjadi angka untuk diolah menggunakan statistik. Sedangkan manfaat dari jurnal penelitian kuantitatif adalah untuk menguji kebenaran sebuah data dan menguji validitas dari sebuah data tersebut, apakah layak bisa digunakan atau tidak. Dan hipotesis dari sebuah metode penelitian kuantitatif sudah pasti. Apa itu hipotesis? Hipotesis yaitu dugaan sementara dari hasil yang telah kita peroleh dari sebuah data. Contoh jurnal kuantitatif yang saya ambil di sini adalah efektivitas penggunaan media gambar kartun pada pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berhitung peserta didik sekolah dasar. Jadi dari contoh jurnal ini objek penelitiannya adalah sekolah dasar. Sedangkan variabel penelitiannya yaitu efektivitas menggunakan media gambar pada pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan peserta didik sekolah dasar. Dan teknik analisisnya yaitu menggunakan statistik deskriptif, yaitu menganalisis data, menggambarkan dan mendeskripsikan data yang telah terhimpun. Inilah salah satu contoh dari jurnal penelitian kuantitatif. Metode penelitian yang kedua yaitu metode penelitian kualitatif. Apa itu metode penelitian kualitatif? Metode penelitian kualitatif adalah metode mencari teori yang mendukung analisa. Metode penelitian kualitatif itu untuk mencari informasi yang lebih mendalam dan hipotesisnya bisa berubah-ubah. Jadi kalau misalkan untuk menyarankan perubahan pada sebuah teori, maka menggunakan metode penelitian kualitatif. Contoh dari jurnal penelitian kualitatif yaitu sini saya ngambil data analisis penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada pemerintahan Kota Tomohon. Pada objek penelitiannya yaitu pemerintah Kota Tomohon. Variabel penelitiannya penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Jenis penelitiannya yaitu kualitatif interpretif, dan tujuan penelitian dari jurnal kualitatif ini yaitu untuk menginterpretasi sejauh mana kesiapan pemerintah Kota Tomohon. Jurnal penelitian yang selanjutnya yaitu jurnal penelitian terapan. Ciri-ciri dari jurnal penelitian terapan yaitu yang pertama memecahkan pertanyaan-pertanyaan spesifik dan praktis. Yang kedua, menguji dan menemukan sebuah kebenaran yang objektif. Yang selanjutnya yaitu membutuhkan metode yang cepat dan tepat. Yang keempat, menggunakan data yang dikumpulkan secara lengkap dan objektif. Dan yang kelima yaitu menguji dan menemukan sebuah kebenaran
yang objektif dan lebih valid. Contoh jurnal penelitian yang saya ambil dari penelitian terapan yaitu strategi pengembangan BUMDes di Desa Kedung Turi, Kabupaten Sidoarjo. Di sini objek penelitiannya yaitu BUMDes Desa Kedung Sari. Variabel penelitiannya yaitu pengembangan BUMDes. Sumber data berdasarkan sudut pandang setting yaitu menggunakan natural setting, kondisi alamiah yang ada di lapangan. Tujuan dari penelitian ini untuk menginterpretasi sejauh mana kesiapan pemerintahan Kota Tomohon. Yang selanjutnya, jurnal penelitian murni. Ciri-ciri dari jurnal penelitian murni yaitu penelitian sosial yang memiliki orientasi pada bidang akademis. Yang kedua yaitu memiliki tingkat abstrak yang tinggi. Sedangkan manfaat dari penelitian murni adalah dapat digunakan dalam memecahkan masalah. Yang kedua, dapat digunakan sebagai pondasi dalam sebuah kebijakan. Tujuan dari penelitian murni ini adalah dapat digunakan sebagai pondasi dalam sebuah kebijakan. Contoh jurnal penelitian murni yang saya ambil dari tesis yaitu kontribusi dosen Fakultas Dakwah bagi pengembangan ilmu dakwah. Objek penelitian di sini yaitu dosen Fakultas Dakwah, sedangkan variabel penelitiannya yaitu pengembangan ilmu dakwah. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi karya ilmiah dosen Fakultas Dakwah. Dan data yang diambil yaitu data primer, yaitu karya ilmiah dosen dalam bentuk artikel dari hasil penelitian. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka. Itulah tadi penjelasan tentang metode penelitian sosial. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Rahmat Pratama, ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa like, comment, and share. Dan yang terpenting jangan lupa subscribe. Terima kasih.